Malam Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama dengan khusyuk dengan rasa bakti yang tinggi kita bawakan doa. Apabila saat ini arwah dari almarhum Bapak Effendi belum terdorong ke alam surgawi, bawaan doa ini akan membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga keluarga yang ditinggalkan segera mungkin merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Marilah untuk mengawali pembawaan doa kita bangkit berdiri. Kita awali dengan memberi penghormatan dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Buku puja baktinya dibuka halaman 2, dilanjutkan halaman 3, pujian air suci. Halaman 2. Lenca kawen kita wan ing sadang yo lentade ing samping Sang
Dupanya dikumpulkan, silahkan duduk, dibuka halaman 4 mantra welas asih. Nanti apa kamera itu di saat tapecu di pemberkatan. Nanti nyerengan dulu ya. Dibuka halaman 4 mantra welas asih tapecu. Namo Sipang Ceing Tasa Amitabha. Namo Sipang Ceing Tasa Amitabha. Namo Sipang Ceing Tasa Amitabha. Namo Tape Quan Sơ Yến Bồ Sát. Namo Tape Quan Sơ Yến Bồ Sát. Namo Tape Quan Sơ Yến Bồ Sát. Namo Alatana Tala Ye Ye. Namo Aliye Polo Tete Sapola Ye. Boti Satopo Ye. Moho Satopo Ye. Moho Jaluni Jaye. Om Sapola Vaye Sutanatase. Namo Sitilito Imong Aliye Polo Ceti Sapola Lintopo. Namo Nala Cinta Sili Moha Poto Sami. Sapo Atato Supang Asaye. Sapo Sato Namo Satu. Namo Pocemo Paduto Tajuta. Apolu Silu Jati Jaloti Isili Moho Putih Satu. Sapo Sapo Mola Mola Mosi Mosi Litoyin. Cilu Cilu Cemang Tulu Tulu Pasuyeti. Moho Pasuyeti. Tola Tola Tilini Sapola Ye Cai Hom. Namo Sulu Koye Tanta Ye Toye Tajata. Om Sulu Sulu Pola Sulu Pola Sulu Sapoho. Namo Sulu Koye Tanta Ye Toye Tajata. Om Sulu Sulu Pola Sulu Pola Sulu Sapoho. Namo Sulu Koye Tanta Ye Toye Tajata. Om Sulu Sulu Pola Sulu Pola Sulu Sapoho. Om Yeyenan Sampowa Wajelahum. Om Yeyenan Sampowa Wajelahum. Om Yeyenan Sampowa Wajelahum. 55, 56 dan 61. Nanti keluarga mengikuti di belakang kami.
untuk memutari peti jenazah sebanyak 3 kali. Di saat berputar, bukunya ditaruh, tangan beranggali depan dada membentuk bunga teratai kuncup. Silakan berdiri. 55 56 61. Amitabha Sante
Quan Sơ In Bồ Sát Nam Mô Quan Sơ In Bồ Sát Nam Mô Quan Sơ In Bồ Sát Nam Mô Ta Sơ Chớ Bồ Sát Nam Mô Ta Sơ Chớ Bồ Sát Nam Mô Ta Sơ Chớ Bồ Sát Nam Mô Tiên Tiên Ta Hai Thượng Bồ Sát Nam Mô Tiên Tiên Ta Hai Thượng Bồ Sát Nam Mô Tiên Tiên Ta Hai Thượng Bồ Sát. Silakan duduk. Dibuka halaman 62, 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati, dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha, dengan belajar dhamma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisatwa mahasatwa, semua bodhisatwa mahasatwa, maha prasnya paramita. 65, 66, dan 67 bagian atas. Sankui, marilah kita membimbing almarhum untuk berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan sankui. Mohon berdiri. 65 bagian bawah sankui. Namo Tassa Sang Yan Trung San Iten Tato Wapu Sang Sin Namo Tassa Sang Yan Trung San San Budi Trang Keweruan Namo Tassa Isan Sang Yan Trung San Hong Li Ta Chong Ite Buan Namo An Sơn Trung Yên Cho Xiang Trang Tu Quan Nam Yên Thơ Cha
Silakan duduk. Dibuka halaman 68, titik-titik kita isi dengan nama beliau. 68 kita baca bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Effendi Setiadi. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tiga kilesa almarhum, bebas dari penderitaan tumimba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampilan tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Halaman 70 kita baca bersama-sama. 70. Jika aku telah mencapai Anuttara Samya Sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Bukunya dikumpulkan, tangan beranjali. Pindah silakan ya. Silakan. Marilah kita kembali mohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat. Apabila almarhum saat ini belum menempati alam yang berbahagia, alam surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sutinya menyebut arwah beliau dan menempatkan di alam surga sutinya. Kita akan nenpok bersama-sama dengan penuh penghayatan dan keyakinan kepada Buddha Amitabha untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali, salam cinta kasih Amitabha Buddha dan mengingat budi ayah bunda. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha, datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha, berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha, selalu
tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kembali pada kesempatan malam hari ini, malam terakhir di mana jenazah almarhum Bapak Effendi disemayamkan di tempat ini. Kemarin sebelum tutup peti, pasti keluarga datang ke tempat peti, penjualan peti. Ketika datang di tempat penjualan peti, keluarga bisa melihat, mengamati di tempat penjualan peti itu ada beberapa ukuran-ukuran peti mati. Ada yang ukuran kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Kita bisa menyimpulkan bahwa orang mati itu ternyata tidak tergantung umur seseorang. Kecil, ya, bayi, bahkan sebelum lahir pun ada juga yang mati. Itu bisa disimpulkan umur seseorang tidak menjamin seseorang untuk tetap bertahan hidup. Itu pelajaran yang pertama di tempat penjualan peti. Yang kedua, di tempat penjualan peti kita bisa melihat ada peti mati yang ditempeli atribut-atribut keagamaan, simbol-simbol keagamaan. Di luarnya ditempeli salib, kemudian ada Konghucu, ada Taoisme, ada Buddha juga di situ. Bisa kita simpulkan, kamu mau beragama apapun, kamu pun juga akan mengalami kematian. Terbukti di situ sudah disiapkan peti mati sesuai dengan agama yang dianut oleh seseorang. Kemudian pelajaran yang ketiga,
kita bisa bertanya di situ. Ada harga-harga peti mati, ada harga yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Kamu punya status ekonomi apapun juga akan mengalami kematian. Orang miskin bisa mati, terbukti disiapkan peti mati yang harganya murah. Demikian pula harganya menengah. Konglomerat pengusaha pun juga bisa mati juga, terbukti ada peti mati yang harga ratusan juta sampai miliaran. Jadi bukan kita mempunyai status apapun, ekonomi apapun juga akan mengalami kematian. Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga yang saya hormati, di masa kehidupan Sang Buddha ada satu riwayat, ada satu cerita. Pernah ada seorang pemuda yang baru saja ditinggal kematian oleh ayahnya, seperti saat ini. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, dia berharap arwahnya itu bisa terlahir di alam bahagia, alam surga. Sudah menjadi tujuan setiap orang, setiap agama, bisa hidup bahagia, sejahtera, panjang umur, kalau mati masuk surga. Demikian pula si pemuda ini berharap setelah kematian orang tuanya, arwahnya bisa terlahir di alam surga bahagia. Kemudian dia datang kepada Sang Buddha, minta tolong Sang Buddha. Dia menceritakan ayahnya baru saja meninggal. Sang Buddha, saya mohon dengan cara apa agar orang tuaku yang telah meninggal bisa masuk alam bahagia, alam surga. Kemudian pemuda ini dibawa oleh Sang Buddha di sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Setelah ketemu kolam sambil membawa minyak dan batu, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu tadi ke kolam dan menuang minyak tadi yang dibawa tadi ke kolam. Apa yang terjadi? Setelah batu dilempar ke kolam, batunya tenggelam. Setelah minyaknya dituang di kolam, minyaknya terapung. Setelah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, Sang Buddha menyuruh pemuda ini, sekarang pemuda, kamu undang rohaniwan-rohaniwan dari berbagai penjuru yang kamu kenal untuk memanjatkan doa di tempat ini agar batu yang tenggelam bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Mendapat perintah seperti itu, pemuda ini mengatakan, Sang Buddha, sekalipun didoakan dengan cara agama apapun, ya, rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam. Sesuatu yang berat akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan akan terapung di air. Kemudian Sang Buddha mengatakan kepada pemuda ini, demikian pula pemuda, kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan ayahmu di alam-alam bawah, alam-alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan ringan, akan mengangkatnya di alam-alam bahagia, alam surga. Bapak Ibu sekalian, Bapak Effendi baru saja meninggal. Secara pasti kita tidak tahu alam yang ditempati beliau itu alam atas, alam surga atau alam bawah, alam penderitaan. Secara pasti kita tidak tahu. Namun seandainya almarhum telah di alam bawah, rasanya kita tidak tega sebagai anak, pasti akan berjuang mati-matian untuk orang tua kita, untuk mengentaskan, mengangkatnya arwah orang tua kita di alam atas, alam surga. Apakah ada caranya? Bagaimana caranya? Ada ilustrasi batu tadi. Bagaimana batu tadi yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Ada caranya. Ditaruh perahu atau kapal, itu sudah otomatis batu tadi berada di atas permukaan air. Batu tadi ya arwah leluhur untuk terlahir di alam bahagia. Demikian pula pembawaan doa-doa dari kemarin, saat ini hingga besok, dalam rangka kita membuat perahu-perahu, kapal-kapal bagi arwah orang tua kita seandainya terlahir di alam bawah, dengan kekuatan doa, dengan kekuatan keyakinan. Lebih-lebih Buddha Amitabha di dalam janjinya yang ke-18 mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan,
dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surgaku. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga almarhum sepeninggal ini benar-benar terlahir di alam surga Sukawati, yang menjadi dambaan dan harapan semua orang benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga sehingga bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kalau terang dan lapang, dan keluarga besar segera mengikhlas kepergianmu. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bangkit berdiri untuk memberi penghormatan dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha.